Kali ini saya akan coba membuat sebuah serial playlist YouTube tentang OOP di Python atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, yang saya coba untuk buat sesederhana mungkin, sesingkat mungkin, tetapi bisa digunakan untuk pengembangan perangkat lunak di Python, karena kita tahu kebanyakan library, kebanyakan tools yang ada di Python semuanya berbasis OOP. Nah, mengapa menggunakan OOP? Karena developer biasanya menggunakan OOP supaya code-nya atau programnya bisa reusable, bisa digunakan kembali dengan mudah, lebih mudah dibaca, lebih mudah dioperasikan oleh orang lain yang mungkin bukan developernya, gitu ya. Mungkin biasanya kalau tanpa OOP kita akan membuat sebuah variabel, misalnya barang, gitu ya, atau benda. Benda 1 sama dengan iPhone, misalnya gini. Lalu oke, saya pakai Copilot, abaikan aja komen tambahannya. Lalu kita buat benda 1 harga, misalnya kita mau kasih harga iPhone-nya 1 juta, walaupun iPhone apa ya 1 juta. Oke, benda 1 kita sebut lagi warna, misalnya hitam. Lalu benda 1 jumlah, misalnya kita mau punya 3 iPhone. Nah, seperti ini kan biasanya. Dengan kata lain, kita sudah membuat 4 buah variabel, yang mana kalau kita coba print misalnya setiap tipe data dari keempat variabel ini, saya gunakan Copilot saja supaya cepat. Nah, kita akan coba print ya. Oke. Misalnya kita akan coba print tipe data dari masing-masing variabel. Nah, hasilnya adalah, nah, bisa kita lihat ya di sini. Kita lihat ada, saya clear dulu. Nah, kita lihat ada tipe data string, integer, lalu string lagi untuk benda warna, dan integer untuk benda 1 jumlah. Ini adalah pendekatan non OOP, di mana kita membuat masing-masing variabel untuk setiap item yang mau kita deklarasikan. Nah, untuk dalam OOP kita membuat masing-masing harga, warna, jumlah itu sebagai atribut. Atribut itu melekat kepada sebuah benda, sebuah objek, yang mana objeknya di sini adalah benda 1 namanya. Langkah pertama adalah kita harus membuat dulu yang namanya kelas, gitu ya. Kita bisa buat kelas, misalnya kelas benda seperti itu, lalu titik 2. Kita harus deklarasikan sesuatu di sini, sementara kita isi dulu dengan pass, gitu ya. Artinya lewatkan saja dulu, gitu. Atau kelas ini belum mempunyai metode seperti itu, jadi dipaskan saja. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan menuliskan variabel satu persatu seperti ini? Pertanyaannya demikian. Nah, misalnya kasusnya dalam benda 1 ini, atau kita buat benda 2 deh. Kita pakai benda 2. Jadi benda 2 di sini akan kita jadikan sebuah objek dalam kelas benda. Caranya adalah benda 2 sama dengan benda, seperti ini. Nah, selanjutnya
kita bisa memberikan atribut-atribut kepada si benda 2. Misalnya benda 2 titik harga, atau kita bisa kasih nama dulu deh. Nama benda 2-nya misalnya Samsung. Benda 2 punya harga misalnya 2 juta gitu ya. Lalu benda 2 punya warna, jangan hitam deh, putih. Lalu benda 2 kita kasih jumlahnya ada 4. Nah, kelihatan ya bedanya. Kita memberikan titik untuk mendefinisikan atributnya seperti itu. Kita coba print tipe data dari benda 2. Print data type of benda 2. Nah, seperti ini. Saya pakai Copilot saja supaya cepat. Harga dot nama, oke, lalu nama, harga, warna, dan yang terakhir jumlah. Oke. Nah, kita lihat di sini di bagian paling atas bahwa benda 2 itu adalah di sini sudah kelas main. Jadi tipe datanya adalah tipe data main titik benda, atau dia merupakan objek dari kelas benda. Nah, kira-kira itu cara untuk membuat kelas. Membuat kelas yaitu kelas spasi nama kelasnya, lalu titik 2. Lalu kita dalam kali ini untuk pertemuan ini menggunakan paste atau melewatkan seluruh, karena kita belum mengisi mengisi metode apapun dalam kelas ini, sehingga kita lewatkan saja. Tetapi untuk membuat nama atributnya kita menggunakan titik nama, titik harga, titik warna, dan titik jumlah. Kira-kira seperti itu.